Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Widestuti. Saya merupakan dosen program studi S1 Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah penyusunan skala psikologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib. Adapun bobot SKS mata kuliah ini yaitu 2 SKS. Pertemuan yang akan dilakukan untuk mata perkuliahan ini yaitu sebanyak 16 pertemuan tatap muka dan juga berupa praktik. Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan tentang atribut dan skala psikologi, bagaimana melakukan pengembangan skala psikologi mulai dari merencanakan, mengembangkan, mengevaluasi, hingga melaporkan hasilnya dalam bentuk draft artikel. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari CPL 2, CPL 4, CPL 6 dan juga CPL 8 yang sesuai dan telah tertuang di RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, mahasiswa mampu menyusun perencanaan pengembangan skala psikologi, menentukan atribut dan juga konstruktur. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan bukti validitas. Adapun CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi properti psikometris skala yang dikembangkan. Dan kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu melaporkan hasil pengembangan skala dalam bentuk artikel ilmiah dan juga presentasi lisan. Adapun materi pembelajaran, yang pertama terkait karakteristik skala dan metode pengembangan. Yang kedua, contoh penelitian pengembangan dengan berbagai metode. Yang ketiga, menyusun konstruk ke indikator. Yang keempat, menentukan format respon dan penulisan butir. Yang kelima, pengumpulan bukti validitas berdasarkan konten tes, kemudian hubungan dengan konstruk lain dan juga struktur internal. Yang keenam, melakukan pilot study dan pengujian lapangan. Yang ketujuh, analisis dan evaluasi item skala. Yang kedelapan, menyusun norma. Yang kesembilan, penyusunan draft artikel hasil pengembangan skala. Nah, untuk menunjang mata kuliah ini, referensi utama yaitu bersumber dari tempat buku, baik buku berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, yaitu terkait Scale Construction dan Psychometrics, Foundation of Psychological Testing. Kemudian juga ada buku berbahasa Indonesia yaitu Pengukuran Properti Psikometri dan juga Penyusunan Skala Psikologi. Nah, selain itu juga ada beberapa referensi tambahan berupa jurnal dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Komponen proses pembelajaran yang pertama terkait delivery atau penyampaian. Seluruh materi meliputi RPS, kemudian slide presentasi ataupun buku-buku penunjang akan disediakan di Google Classroom yang dapat diunduh oleh mahasiswa. Kemudian juga akan ada penyampaian materi dengan ceramah melalui metode tatap muka, kemudian akan ada praktik analisis yang disertai dengan video tutorial yang akan membantu mahasiswa lebih memahami prosedur analisis item atau skala psikologi. Adapun interaksinya, selama pembelajaran tatap muka di kelas, mahasiswa dapat melakukan diskusi dan juga tanya jawab secara langsung kepada dosen. Selain itu, setiap tugas seperti proposal maupun langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan skala psikologi itu akan mendapatkan feedback dan juga dapat melalui konsultasi dengan dosen. Adapun asesmennya, mata kuliah ini terdapat tugas akhir berupa team based project di mana mahasiswa melakukan pengembangan skala psikologi mulai dari proposal, kemudian pelaksanaan hingga kemudian pelaporan. Nah, ujian akhir yaitu berupa presentasi lisan dan juga tanya jawab terkait pengembangan skala yang dilakukan mahasiswa. Nah, adapun rinciannya untuk penilaian itu terdiri dari kehadiran, kemudian keaktifan, tugas, kemudian terdapat tugas akhir atau project dan juga terdapat ujian. Nah, adapun rubrik penilaian sudah tertera di RPS dan juga dapat disimak melalui PPT berikut ini. Nah, setelah ini akan ada video pembelajaran pada mata kuliah penyusunan skala psikologi yaitu pada pertemuan 6, yaitu terkait materi penentuan format respon. Silakan menyimak.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah penyusunan skala psikologi. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6. Nah, sebelum pertemuan kita mulai, akan lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, nah di pertemuan ke-6 ini nanti kita akan bahas materi terkait format respon dalam skala psikologi. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama teman-teman memahami terkait macam-macam respon dalam skala psikologi, kemudian terkait isu jumlah respon, kemudian terkait pelabelan dan juga respon tengah. Nah, fokus di pertemuan kali ini yaitu bagaimana teman-teman menentukan format respon di skala psikologi. Oke, mungkin teman-teman udah pernah mengerjakan skala psikologi? Skala apa aja bisa cerita mungkin? Oke, ada skala burnout, kemudian ada skala apa lagi? Oke, betul, ada skala kecemasan dan banyak lagi. Nah, sebenarnya skala itu seperti apa? Biasanya skala itu awalnya ada pertanyaan, tetapi juga beberapa ada yang berbentuk pernyataan. Nah, di mana pertanyaan atau pernyataan itu kemudian biasanya diminta untuk memilih respon atau mungkin menunjukkan persetujuan, misalnya berbentuk opini teman-teman itu setuju atau tidak setuju, ataukah mungkin frekuensi kejadian atau mungkin perilaku misalnya. Nah, untuk fokus materi hari ini yaitu pemilihan respon format untuk close-ended items. Nah, mungkin ada yang mau sharing apa yang dimaksud close-ended items? Item itu merupakan jawaban yang terdapat di suatu skala yang mana terdapat beberapa pilihan ganda. Oke, benar banget. Jadi salah satu contoh ended item itu bentuknya pilihan ganda. Jadi subjek itu ketika merespon itu memang dibatasi ada pilihan-pilihan tersebut. Nah, dari pilihan itu kemudian diminta misalnya memilih salah satu. Nah, lawan dari close-ended item, ada yang namanya open-ended item. Jadi kalau di open-ended, responden itu bebas untuk menjawab sepanjang-panjangnya, membuat narasi sepanjang-panjangnya boleh. Tidak dibatasi pilihan-pilihan tadi. Itu bagaimana suatu item itu bisa dikirim kepada responden untuk kemudian responden tahu untuk meresponnya itu seperti apa. Nah, yang paling umum format respon itu ada yang namanya Likert type scale. Di Likert type scale biasanya diawali misalnya suatu pertanyaan atau mungkin pernyataan. Misalnya di sini contohnya saya suka bertemu dengan banyak orang. Nah, setelah membaca pertanyaan atau pernyataan, responden kemudian diminta untuk memilih salah satu respon yang disediakan. Nah, respon ini biasanya juga diasosiasikan dengan angka tertentu. Misalnya sama tidak setuju itu diberi angka 1, kemudian tidak setuju angka 2, netral 3, setuju 4, sama setuju 5, seperti itu. Nah, dari asosiasi angka tersebut biasanya tiap item kemudian punya angka sendiri, sehingga kemudian di keseluruhan skala itu bisa diakumulasi, misalnya skor responden itu di mana gitu. Misalnya dengan dijumlahkan atau mungkin dicari rata-ratanya hingga kemudian dapat skor responden di suatu skala tersebut. Nah, untuk Likert type sebenarnya ada banyak variasi responnya, tidak terbatas hanya ke persetujuan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Tapi misalnya ada rentang kesesuaian dari sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai, atau mungkin tentang frekuensi dari tidak pernah sampai selalu, atau mungkin tentang keyakinan. Jadi memang beda-beda. Nah, selain Likert type scale, ada yang namanya semantic differential format. Nah, semantic differential format ini bedanya apa dengan Likert type scale? Kalau di semantic differential format, nah di sini di pilihan responnya itu biasanya dibasarkan kata sifat. Jadi kalau di Likert step itu tadi kayak unipolar, misalnya dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kalau semantic differential itu kayak ada dua kutub. Misalnya di sini pakai kata sifat dari cruel atau sangat kejam sampai baik hati. Nah, itu kayak ada dua kutub gitu, pilihannya mau apa gitu. Misalnya saya merupakan orang yang apakah yang sangat kejam, kemudian kutub
kutub satunya misalnya baik hati, seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke jumlah pilihan respon. Nah, di dalam mengembangkan skala psikologi, peneliti tentunya juga perlu menentukan kira-kira jumlah responnya itu berapa sih ya oke gitu. Nah, di mana minimum jumlah respon itu biasanya ada dua. Misalnya contohnya ada setuju tidak setuju, atau mungkin benar salah, atau mungkin tidak. Nah, untuk bagian ini silahkan teman-teman buka HP, kemudian teman-teman masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode berikut ini. Kemudian silakan isi responnya. Apakah Anda merasa stres dalam 1 minggu terakhir? Tidak dan juga ya dekatnya. Bagian yang kedua, pertanyaannya sama. Apakah Anda merasa stres dalam 1 minggu terakhir? Pilihannya ada tidak sama sekali, sedikit stres, cukup stres, kemudian sangat stres. Oke, kalau yang tadi tidak stres. Nah, menurut teman-teman ada nggak yang mau berpendapat mana nih yang kira-kira lebih bagus, atau mungkin plus minusnya apa dari 2 opsi kemudian ke 4 opsi seperti ini? Aku bingung ya Bu, aku merasa aku stres, tapi nggak sebanyak itu untuk dikatakan aku stres. Nah kalau pakai mas sekarang itu dia kayak, oh iya sedikit stres, bukan yang stres banget. Oke. Jadi bisa lebih mikirin opsi yang lainnya gitu. Oke, benar. Jadi kalau 2 opsi itu kadang sebenarnya stres iya sih, tapi bukan yang stres banget gitu, tapi kok nggak ada pilihan yang lain gitu. Nah, dengan ada 4 pilihan ini mungkin jadi lebih terakomodasi ya, karena mungkin ya bukan yang stres banget, tapi sebenarnya cuma sedikit stres. Dan 2 opsi yang lebih banyak itu benar banget seperti yang telah disampaikan teman-teman tadi, punya keuntungan, tapi sebenarnya juga tentunya ada kekurangannya. Kita lihat dulu keuntungannya. Nah, untuk jumlah respon yang lebih banyak itu keuntungannya tentunya responnya jadi lebih bervariasi, karena individu atau responnya itu jadi lebih terdiferensiasi, apakah sebenarnya memang yang kutubkan, apakah kutub tidak, apakah sebenarnya tantangan. Kemudian juga kalau responnya lebih banyak itu juga bisa, responnya jadi lebih bisa mengekspresikan derajat persetujuannya itu sebenarnya seberapa, karena nggak selalu ekstrem kanan atau ekstrem kiri, tapi mungkin ada yang di tengah-tengah. Ya, kekurangannya kalau jumlah responnya banyak, kadang bisa meningkatkan kesalahan answer atau kebingungan. Kebingungannya gimana? Kalau jumlah responnya terlalu banyak misalnya, ada sampai 6, 7, atau mungkin 10 gitu. Kadang responnya itu juga bingung sebenarnya apa perbedaan antara pilihan opsi satu dengan opsi yang lainnya. Terkadang perbedaannya sangat subtle atau sangat tipis, sehingga kadang responnya itu bingung sebenarnya bedanya kasih opsi ini dan ini. Misalnya antara rutin dan sering. Kira-kira frekuensinya lebih tinggi mana? Rutin dan sering. Sering. Oke, beda-beda ya. Ada yang rutin, ada yang sering. Padahal rutin itu macam-macam ya. Setiap hari itu bisa dikatakan rutin. Setiap tahun sekali rutin juga nggak? Iya. Jadi ya kadang responnya bingung seperti itu ya. Karena perbedaannya sebenarnya rutin dan sering itu mana yang lebih tinggi frekuensinya? Sering kah ataukah rutin? Tergantung ya, ternyata rutinnya kalau setahun sekali ya mungkin lebih rendah daripada sering. Oke, di sini ada contoh penggunaan 2 opsi, yaitu di Geriatric Anxiety Inventory. Ini yang dikembangkan oleh Profesor Nancy Altazana. Tujuannya adalah untuk mengukur kecemasan pada lansia. Nah, tadi kan kita sudah belajar kalau lebih dari 2 opsi itu lebih variatif responnya. Tapi terus kira-kira kenapa kok di Geriatric Anxiety Inventory di sini kok cuma pakai 2 opsi? Ada yang tahu semisal hasilnya diminta buat jenis skala, jumlahnya banyak, pilihan responnya sangat variatif, mereka juga akan kebingungan. Akhirnya kemudian mungkin nggak menyasar gitu, misalnya seperti itu. Jadi untuk memudahkan lansia ya mungkin pakai 2 opsi. Jadi selain dari alasan-alasan tadi, misalnya variasi respon dan sebagainya, teman-teman juga perlu mempertimbangkan dari sisi subjeknya, subjek umurnya seperti apa sih? Oh lansia, kalau lansia jangan banyak-banyak. Seperti itu. Nah ini ada contoh penggunaan 5 opsi dari individual performance questionnaire mengukur kinerja karyawan. Nah di sini pun responnya juga bukan yang kemudian dari tidak pernah sampai selalu.
Di sini respon tengahnya digeser. Kenapa digeser? Ya untuk menghindari orang-orang yang sering pilih respon tengah, sehingga respon tengahnya di sini digeser ke paling kiri. Jangan kan biasanya di tengah. Ini ada contoh penggunaan 7 opsi skala kepribadian dan item personality inventory versi Indonesia. Responnya dari sangat tidak setuju itu skornya 1 sampai sangat setuju 7. Contoh lainnya di sini ada Wither Work Engagement Scale atau WES untuk mengukur engagement di kerja. Ini juga opsinya ada 7 dari 0 never sampai 6 always. Misalnya always to every day. Nah, ternyata ini sama-sama menggunakan 7 opsi antara TV dan juga Wither Work Engagement Scale. Bedanya apa tapi? Ada yang menangkap bedanya? Dari TV kemudian WES sama-sama 7 opsi. Bedanya di apa? Jadi perbedaannya misalnya dari pengangkaannya, kalau di TV 1 sampai 7, kalau bedanya di sini persetujuan. Kemudian kalau di Wither Engagement di sini 0 sampai 6. Kemudian di sini diminta responnya tuh bukan ke persetujuan tapi ke frekuensi. Nah, kemudian rekomendasinya seperti apa? Sebenarnya jumlah respon yang direkomendasikan tuh berapa? Apakah 2, 3, atau berapa? Nah, ini kalau dari berbagai penelitian, mungkin bisa kita rangkum. Peneliti itu lebih sering menggunakan opsi 5 atau 7. Misalnya kalau dari 2011. Atau bahkan di sini ada yang merekomendasikan sampai 11. Tapi mungkin kita kembali lagi perlu memperhatikan target responden kita itu seperti apa. Ya bisa kemudian dibuang rata pakai 5 atau 7 opsi sebelum. Nah, isu selanjutnya selain teman-teman itu perlu mempertimbangkan juga responnya berapa, yaitu terkait pelabelan respon. Pelabelan respon itu seperti apa sih gitu? Seperti ini misalnya, ada angka 1 sampai 5 yang mau dilabeli apakah di awal dan akhir saja, atau awal, tengah, akhir, ataukah semuanya. Nah, seorang pengembang skala itu juga perlu menentukan keputusan ini, apakah mau di awal, akhir, ataukah semuanya. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana ini yang lebih baik? Tentunya kan teman-teman ketika pernah mengajarkan skala juga pasti pernah menemukan ini semuanya gitu. Ada yang awal, akhir, kemudian ada semuanya. Oke. Ada yang mau berpendapat mana kira-kira yang lebih baik? Awal, akhir, atau semuanya? Silakan Anda. Kalau saya waktu ngerjain jujur lebih nyaman yang semuanya. Oke. Karena tabelnya gitu sangat mudah. Oke, dan adanya pelabelan jadi lebih mudah ya. Oke. Juga adanya label itu bisa meningkatkan kejelasan pilihan tiap respon ya. Untungnya kalau teman-teman melabeli semua opsi itu ternyata bisa berpengaruh ke properti psikometri dari skala teman-teman. Dan tetapi kekurangannya terkadang kalau pilihan opsinya terlalu banyak, peneliti sendiri kadang bingung melabeli. Angka 6 ini kira-kira mau dikasih label apa? Angka 4 ini mau dikasih label apa? Terkadang penelitinya sendiri juga bingung. Kemudian dari sisi responden itu kadang juga agak bingung membedakan, misalnya tadi rutin dan sering misalnya. Kemudian cukup setuju dan agak setuju itu perbedaannya tuh tipis, jadi kadang agak bingung membedakannya. Misalnya itu. Nah, di sini kemudian ada rekomendasi pelabelan semua opsi untuk skala dengan opsinya lebih dari 6 itu akan membingungkan. Jadi mungkin kalau untuk melabeli semua ini rekomendasinya misalnya kalau opsinya 6, kalau lebih dari 6 mungkin di awal, akhir, atau mungkin tengah saja seperti itu. Oke, dalam memberi label pada opsi juga perlu mempertimbangkan hal berikut ini. Misalnya, label harus merepresentasikan perbedaan psikologis yang setara. Contohnya di sini ada sangat very strongly disagree, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, kemudian little disagree, misalnya agak tidak setuju. Nah, ini perbedaan antar opsinya itu apa ya? Nggak setara, misalnya dari sangat tidak setuju dan sangat tidak setuju itu kayak bedainnya tuh tipis gitu misalnya.
lebih tipis dibandingkan perbedaan antara sangat setuju dan juga agak setuju. Nah, jadi ketika menyajikan opsi itu juga harus setara antar pilihan satu dengan pilihan yang lainnya. Kalau misalnya jomplang, ya itu terlalu banyak, itu juga tidak direkomendasikan. Kemudian label juga harus merepresentasikan keluasan dari dimensi yang disebut. Nah, kemudian isu yang selanjutnya terkait respon tengah. Respon tengah itu kalau semisal opsinya ada 5, tengahnya di mana? 3. Biasanya labelnya apa untuk respon tengah? Netral. Terus netral kadang-kadang jarang. Terus udah ya. Oke, kalau persetujuan biasanya netral atau bahasa Inggrisnya agree or disagree, atau kalau di frekuensi bisa ada atau mungkin jarang. Dari sini ada beberapa pertimbangan kalau pakai respon tengah seperti apa, kalau enggak seperti apa. Dan kalau pakai respon tengah, ketika memang partisipan atau responden itu memang ya sikapnya memang di netral, itu akan mengakomodasi mereka dan memang menunjukkan bahwa respon mereka sebenarnya memang netral dan diakomodasi oleh skala tersebut. Kemudian respon tengah itu bermakna bagi kosan yang diukur, karena kalau di suatu kontinu gitu misalnya dari sangat rendah sampai sangat tinggi, ya memang mungkin ada yang di tengah-tengah sini gitu. Kemudian kalau tidak pakai respon tengah seperti apa? Ya orang-orang yang memang berada di tengah itu kemudian jadi terpaksa mau di kanan atau kiri misalnya. Kemudian kadang Anda meningkatkan missing data. Kok bisa gitu? Lah sebenarnya saya tuh responnya di tengah gitu. Tapi kok tidak ada pilihannya, sehingga kemudian dilewati saja misalnya itemnya. Kemudian juga kalau tidak menggunakan respon tengah itu juga bisa mencegah social desirability. Social desirability itu misalnya terkait menjawab berdasarkan kepatutan sosial gitu. Oh, kayaknya mau bilang tidak setuju itu gimana, mau bilang setuju sekali itu seperti apa, hingga kemudian pilih tengah aja. Nah, dengan tidak menggunakan respon tengah, itu kemudian lebih meminimalisir yang namanya social desirability. Nah, ini ada 2 contoh nih. Ada contoh 1, responnya dari how often do you attend classes online? Berapa sering kamu menghadiri kelas tepat waktu? Opsinya dari tidak pernah, never, kemudian rarely, sometimes, often, always. Kemudian contoh yang kedua terkait student, perilaku siswa terhadap sosial media. Apakah sosial media itu dibutuhkan di kehidupan kita dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju? Menurut teman-teman nih, di contoh mana ini sebenarnya respon tengah itu diperlukan? Atau sebenarnya ada yang bisa di-exclude aja respon tengahnya? Ada yang mau menjawab? Oke, mungkin Devin dulu, silahkan. Oke, mungkin kalau misalnya saya yang lebih dibutuhkan itu yang di opsi pertama, karena Oke, nomor 1 ya? iya opsi satu, karena kalau misalnya di situ kita melihatnya mengukur aktivitas mahasiswa yang kalau misalnya kita exclude sometimes-nya mungkin bisa mereka kan justru lebih memilih often karena mereka mengikuti social disability seperti tadi Ibu sampaikan. Kalau misalnya di sampel kedua kita mau mengukur attitude atau perilaku seseorang itu berdasarkan setuju atau tidak setuju. Kalau misalnya mereka pilih yang tengah, justru kayak hasil datanya itu enggak kesannya kayak missing dan nggak dikerjakan. Oke. Bilangin kalau rarely itu kan jarang dan sometimes itu kadang nggak sih jarangnya kadang-kadangnya itu gitu. Terus mungkin kalau yang di contoh kedua yang tidak sedih itu mungkin jadi kayak ngambil aman gitu loh, kayak sosial media itu penting untuk hidup kita gitu. Ya mau ngaku penting banget juga kayak kecangguan banget gitu, tapi kalau nggak penting kok kelihatan bohong gitu deh. Oke, sip. Ya, jawabannya sudah tepat semuanya. Kita lihat dulu contoh 1 ya. Contoh 1, seberapa saving datang ke kelas on time? Kalau di kenyataannya, memang ada nggak yang memang jawabannya sometimes? Yang kadang on time, kadang enggak gitu. Ya karena memang di realitanya memang sebenarnya ada individu yang seperti itu. Jadi memang opsi sometimes itu sangat diperlukan di contoh 1.
karena memang ada yang sometimes. Nah, kalau di contoh 2, ini benar banget bahwa kalau pilih tengah-tengah ini entah cari aman atau mungkin sebenarnya tidak memberikan gambaran informasi tertentu seperti kata Devin. Karena ya kayak saya nggak punya opini gitu. Mungkin saya nggak tahu atau mungkin cari aman. Sehingga sebenarnya karena di sini lebih ke opini dan mungkin untuk meminimalisir yang namanya respon berdasarkan kepatutan sosial, mungkin kita bisa exclude atau tidak memberikan either agree or not disagree di contoh ini seperti itu. Gotcha. Ya, di sini ada beberapa pertimbangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan respon tengah. Nah, khusus respon tengah yang netral, respon tengah kan macam-macam ya, tadi ada yang sometimes. Kalau memang untuk frekuensi perilaku mungkin memang butuh respon sometimes itu. Nah, tapi kalau untuk opini, respon yang namanya netral itu mungkin bisa memberikan arti bahwa individu itu nggak punya pendapat atau mungkin nggak punya opini, sehingga mungkin individu ini ya sebenarnya nggak peduli item ini sebenarnya isinya apa gitu, cari aman aja, atau mungkin individunya kurang termotivasi sehingga milih respon netral aja misalnya seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya gitu, wah misi skala kok nggak selesai atau nggak aja semuanya. Nah, karena dia milih tengah secara acak tadi, itu kemudian dia menjadi punya skor di kategori tinggi. Adapun referensi contoh-contoh skalanya saya ambil dari sini. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini akan ada tugasnya sudah saya unggah di Google Classroom. Silakan nanti teman-teman cek tugasnya. Jadi tugasnya gabung aja, cuma ada 1. Dan 6 itu rekomendasinya berapa sih jumlah responnya? Apakah 2 atau lebih dari 2, apakah seperti apa? Bahwa yang pertama tadi ada macam-macam tipe respon yang sering digunakan. Yang pertama ada apa aja? Ada lengkap, kemudian ada semantik, kemudian terkait isu jumlah respon, mana yang lebih baik, 2 opsi atau lebih dari 2 opsi? Oke, lebih dari 2 opsi, tapi mungkin juga perlu mempertimbangkan karakteristik responden. Kemudian terkait pelabelan gimana direkomendasikan semuanya ataukah awal akhir? Oke, semuanya akan meningkatkan clarity atau mungkin jelasan opsi seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait respon tengah gitu. Dan ternyata ketika kau pakai respon tengah itu ya teman-teman perlu mempertimbangkan beberapa hal. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti teman-teman diberikan kelancaran untuk kegiatan berikutnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran di mata kuliah penyusunan skala psikologi untuk mahasiswa S1 Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini ditujukan untuk syarat penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.